Manusia kerjaannya berkeluh kesah. Kalau mereka punya masalah berkeluh kesah, ngomong sama semua orang. Bagaimana caranya untuk menghadapi kehidupan yang lemah dan letih ini? Dan apa kiat-kiat yang bisa saya lakukan sebagai ibu rumah tangga? Oh, ini lengkap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan diri nama saya Nikmah Rahman. Ibu Nikmah. Ya, dari Majelis Talim Alpin Palembang. Oke. Tanya Mama. Tanya Mama. Bingung. Ma, selama ini kami mengenal Mama hanya di TV, Ma. Yeah. Sekarang Anda kami ketemu langsung melihat Mama. Yeah. Terima kasih, Ma ya. Iya. Kerenan nonton di TV, kerenan langsung. Cantik langsung, cantik di TV. Tadi dua-duanya, Ma. Dua-duanya cantik. Oke. Ma, pada kesempatan ini kami ingin bertanya. Saya dong, masa kami. Membahasakan kami itu bahasa Palembang, Ma. Palembang gitu, Ma. Iya. Sudah Mama jangan banyak protes, itu lagi digoreng pempek udah. Bagaimana motivasinya? Bagaimana memotivasi? Gak ada ni-nya, gak ada ni. Ketawa. Aku jadi lupa. Memotivasi. Nah. Memotivasi. Memotivasi orang yang ingin mengakhiri hidupnya menurut agama, Ma. Iya. Orang yang bunuh diri, dia orang kafir, kata Allah. Orang yang putus asa. Mereka tidak punya iman. Hidup di dunia adalah ujian. Perjuangan. Perlu pengorbanan. Bukankah Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang diberikan sesuai kadar kemampuan iman. Kayak tadi. SD ujian. Yang diujikan anak SD. Pelajaran SD, pelajaran SMP. SD. Sesuai kadar kemampuan. Makanya jadilah orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan. Orang yang bertakwa. Berat apapun masalah, solusinya pasti ada. Bagaimana motivasinya? Tanamkan akidah semenjak awal. Tanamkan ketakwaan. Mereka yang bunuh diri, yang putus asa, orang kafir, orang yang tidak punya rasa iman. Dia menghadapi masalah stres, dia nggak siap mental. Makanya tanamkan semenjak di kepada anak-anak kita. Nih, sepatu pulang sekolah, benahin. Buku taruh. Habis makan, kada piring-piring. Cuciin. Ini mah. Tenang, Dek. Ini baju pakai. Iya. Buka lemari, mengambil baju. Jangan berantakan. Mama yang ambil. Iya benar. Buka di situ sepatu. Taruh, bibi yang menahin. Salah itu mendidik. Yeah. Hidup adalah perjuangan. Begitu. Memotivasi. Oke. Itu kan kalau itu persiapan di sejak dini. Kalau di depan mata kita ada orang yang sudah ada indikasi seperti akan bunuh diri. Apa yang harus kita lakukan? Rangkul oleh kita. Masalah apa? Ada apa sih sebetulnya? Kita kan sama dia. Lihat orang lain. Masalah dunia yang lebih berat. Baru ngadepin skripsi. Gatel. Gampang. Anggap gampang semua. Gampang. Selama otak di atas. Kecuali otaknya dibengkul. Ngomong sama mereka. Ajarkan kepada mereka. Semua yang kita kerjakan itu ada nilainya di hadapan Allah. Begitu. Memotivasi. Ibu Nikmah mana? Nikmah motivasi. Oke, cukup. Jadi kalau ada yang itu dirangkul, ditemani. Betul. Iya, ya. Jangan dicuekin. Apalagi dimarahin, makin terpojok. Rangkul, pegang sama kita erat-erat, terus kasih nasihat, temenin. Itulah cara memotivasi. Sudah cukup, Bu Nikmah? Sudah, terima kasih, Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Nikmah.
Oke. Lanjut, siapa lagi mau nanya? Sebelah sini silakan, mangga. Mana? Ini nih, ibu. Sok. Udah, saya yang mengatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya yuk. Udah suka ngarang. Tanya mama yuk, bertanya yuk. Tanya mama yuk. Ayo, ini nih tanda-tanda ngantuk udah tiba nih semuanya nih. Pada ngaco itu. Sok. Maaf ya, Ma. Ya. Ini, Ma, kan saya tuh sebagai ibu ya. Iya kelihatan. Tapi Udah lain bapak tuh. jadi selalu ini apa berwas-was gitu ya. Namanya ibu punya anak, anaknya mau gimana gitu ya. Emang anak ada berapa? Ada 4. 4, umur Ya. bapak aja. Udah nikah. Semuanya? Enggak. Yang 3 mah udah, yang 1 belum. Iya. Kan saya nggak tahu. Mm-mm. Yang ibu was-was apa? Ya, tuh anaknya mau apa gitu, bahagia dunia akhirat gitu mah ya. Nah, tapi ibu teh ini di luar tema ya mah ya. Tapi ibu teh punya anak. Gini itu mah, punten mah ada biaya gitu buat kuliah gitu mah. Kayak mau minjem duit. Saya punya anak mah kelainan. Kelainan apa? Ini nomor berapa? Yang terakhir. Oke, kenapa? Nggak sholat, nggak bisa sholat gitu Karena? ya. Ya karena gitu. Maaf, kelainannya tuh apa? Secara fisik, Ya, secara ya. mental, Ya. secara Ya, jadi mampu latih gitu kalau itu mah. Ya. berkebutuhan khusus. Gitu. Oke, tapi fisiknya lengkap. Lengkap gitu. Jadi nggak bisa sholat. Usia gitu. berapa? Sekarang udah 35 kalau nggak salah mah. Gak bisa sholatnya tuh kenapa? Maaf. Ya gimana orang tua aja. Ya kayak anak-anak gitu. Laki perempuan? Laki-laki. Saya tanya, bisa mendengar? Bisa. Bisa melihat? Bisa. Pintu ilmu 2, telinga, mata. Selama manusia semenjak lahir mendengar, melihat, dia wajib ibadah kepada Allah. Ya. Kecuali semenjak lahir tidak melihat, tidak mendengar, tidak ada kewajiban. Atau dari kecil semenjak lahir tidak melihat, tidak mendengar, ada kewajiban. Tapi kalau dari kecil bisa mendengar, bisa melihat, udah gede tabrakan, nggak bisa mendengar, bisa melihat, orang tadi tetap punya kewajiban. Kenapa ada masa sekian tahun untuk melihat dan mendengar? Ya. Ya. Kecuali dalam tanda kutip, kalau memang otaknya lemot, Iya. tidak Iya, bisa nerima, tapi itu pun ada cara, dengan cara disekolahkan ke SLB. Iya. Ada tahapan, ada terapi, perlahan-lahan. Mungkin kalau orang nerima langsung 100, dia 30, 35, 40, itu pun tetap wajib ibadah. Anda sebagai orang tua yang wajib mengarahkan. Kecuali kalau dia tidak tahu warna merah, kuning, hijau, tidak tahu rasa manis, asin, itu tidak ada kewajiban. Saya tanya, tahu nggak dia warna? Nggak tahu. Tahu nggak dia rasa? Kadang-kadang Nah, itu Kiri dia. kanan tahu kiri kanan. nggak. Gak tahu juga. Memang maaf berarti keterbelakangan mental gitu. Ya. Saya tanya, dimasukin ke sekolah. Udah pernah dulu 2 tahun tapi nggak pernah naik-naik gitu ke umum. Jadi disuruh itu ke SLB itu harus 13 tahun. 13 tahun baru bisa, tapi dia sakitan terus gitu. Oh iya, Nah, ada sekarang kita nggak ya. pernah sholat gitu mah ya. Kalau memang betul dia ininya tidak jalan, tidak tahu warna, tidak bisa membedakan rasa, itu tidak ada kewajiban. Iya. Kecuali kalau ibu sudah masuk ke sekolah di SLB, punten ya dalam tanda kutip. Ya. Ini kan kewajiban orang tua, Bu. Ini anak walaupun kata ibu 13 tahun, berapa tahun, kan ada tahapan. Nggak bisa katanya. Ya. Tapi ibu maaf, pernah mengajarkan, ayo nih takbir gini. Udah. Gini. Udah. Dia pernah melakukan itu. Dulu pernah tapi sekarang mah nggak mau dia. Kenapa? Karena tidak terlatih. Dulu. Punten. Oke. Bukankah orang Sunda punya peribahasa, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi ceglok. Sekeras apapun batu, kalau terus-menerus bisa ada bekasnya.
Mungkin maaf, saya tidak menyalahkan Anda. Mungkin ada kurang sabar. Mungkin kurang tanggung jawab. Biarin deh, udah kondisi begitu. Itu tidak. Karena kewajiban kita orang tua di hadapan Allah. Titipan dari Allah. Ma asobi musibatin illa bidillah. Wa yu'min billah yahdi qalbah. Wallahi kulli syai'in alim. At-Taghabun ayat 11. Musibah yang menimpa kalian termasuk punya anak yang cacat mental. Itu diizinkan oleh Allah. Menghadapinya bagaimana? Dengan iman. Rukun iman ada berapa? 6. Yang nomor 6 apa? Kodok-kodar. Ini kodok-kodarnya Allah. Dan Allah mencatat yang kita kerjakan. Perjuangan menghadapi anak seperti ini sudah maksimal apa belum? Begitu Ibu. Ya. Ya mungkin sekarang ketika waktunya sholat. Yuk sholat yuk. Ibu aja sholat depan dia atau gimana gitu. Diajakin. Ya. Barengin. Dia barengin sama kita. Minimal dia pas di waktunya sholat. Dia ada bersama dan ibu minimal gitu. Jadi mungkin, dirangkul bareng sama kita. Yuk sholat gitu. Ya, mungkin seperti itu ya. Gitu. Sok didoakan mudah-mudahan ya. Insya Allah bisa. Tapi memang sebetulnya tidak masuk ke kewajiban mah ya kalau yang posisi seperti itu. Kalau seandainya memang ini sudah tidak jalan. Ya. Lidahnya tidak tahu rasa sama sekali. Telinganya tidak bisa mendengar. Mata tidak ada kewajiban. Seperti halnya maaf orang dan gangguan jiwa juga seperti itu. Betul. Juga. Kayak orang pikun banget nggak ada kewajiban. Kayak orang koma. Ya. Tapi Ya, kalau ya. masih ada cahaya masuk dari mata, dari telinga, artinya kewajiban tetap ada. Cuman mungkin, maaf dalam tanda kutip, saya tidak menyalahkan ibu. Mungkin kurang maksimal mengajarinya. Karena orang koma pun tetap kita bimbing juga. Betul. Suatu huryu gitu. Sesuai dengan kemampuan yang ada. Ya. Makasih ya Maya. Bangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Emang kita itu ya dilahirkan kondisinya berbeda-beda. Tapi tetap aja itu tuh semuanya juga sempurna. Karena Allah tuh. Semua oleh Allah dikasih ujian. Iya betul. Cuman berbeda-beda. Kenapa? Karena iman kita juga tingkatnya berbeda. Kemampuan manfaat juga berbeda. Masing-masing ada ujiannya. Buat apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimana ketika kita menghadapi musibah, benar enggak amalan kita itu kata Allah. Oke. Kita lanjut ya Mah ya. Mangga. Siapa lagi yang mau nanya? Sok. Sini. Silakan Ibu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wakini dari Majelis Taklim Afin Fatur Rahman, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya, silakan. Begini, Ma. Tanya Ma. Tanya Mama yuk. Ayo. Begini, Ma. Kita ketahui ya, Ma, di dunia ini kan kehidupan penuh dengan lemah dan letih. Yang ingin saya tanyakan, Ma, bagaimana caranya untuk menghadapi kehidupan yang lemah dan letih ini, dan apa kiat-kiat yang bisa saya lakukan sebagai ibu rumah tangga? Ngaji pakai Quran. Anda lihat At-Taubah 105. Wa qul malu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja kalian. Allah, Rasulnya, dan orang beriman akan melihat bagaimana kamu bekerja. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata bisairillah. 4000 tahun yang lalu. Siti Hajar, seorang perempuan. Suaminya pergi ke Palestina. Menyebarluaskan agama atas perintah Allah. Susunya kering. Perbekalan minum habis. Nggak diam. Lari ke sofa gagal, bangkit. Lari ke marwah gagal, bangkit. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Begitu Quran mengajarkan kepada kita. Namun kata Allah, sopa marwah. Sopa, ketegaran jiwa. Orang bisa, gue bisa. Sopa, kesucian hati. Saya kerjakan apapun karena Allah. Bukan pengen dipuji orang. Orang ngomong apa yang ada urusan. Yang penting Allah ridho. Sopa marwah. Mensyukuri nikmat. Alhamdulillah mata bisa melihat. Alhamdulillah mulut bisa ngomong dan seterusnya. Kemudian marwah, hargai orang, jangan sombong, merasa gue punya kelebihan. Tuh, kemudian marwah, maafkan kesalahan orang. Inilah cara hidup kata Al-Quran. Gitu, tegar kita. Coba bayangin, Siti Hajar 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Udah dapat air belum?
Belum. Lihat di kaki anaknya. Ngerembes air. Zumi kumpul air. Ini hidup, ini perjuangan, ini pekerjaan. Dicontohkan 4.000 tahun yang lalu oleh Allah melalui Siti Hajar. Begitu, oke? Iya. Bahkan hasil Terima kasih Mas atas penjelasannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan hasil perjuangan Siti Hajar bisa kita nikmati sampai sekarang ya Maya. Karena apa? Perjuangan karena Allah. Bekerja keras dari kemampuan. Diri doa hasilnya jam-jam. Iya. Tapi apa? Diangkut oleh manusia. Seluruh alam dunia setiap saat loh. Bukan setiap hari. Debit yang gak kurang. Artinya apa? Kalau kita punya penghasilan apapun berbagi dengan orang sekeliling. Jangan sayang-sayang. Iya. Begitu. Betul. Mengambil dari Siti Hajar juga berarti kalau kita dari sekarang tuh kerja kok nggak kaya-kaya terus saja. Mungkin keberkahannya nanti di keturunan kita keberapa gitu ya Maya. Hajar belum dapat anaknya. Iya betul. Kita lanjut lagi Mas. Sok. Siapa lagi yang mau nanya? Yang disilakan Ibu. Enggak. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina dari Majelis Taklim Al-Mu'awana Sukabumi. Nina, jangan bobo ya. Nina Bobo. Tanya dulu. Mama yuk. Oke. Nah gini, gimana kalau suami tidak nafkah lahir batin udah 3 bulan lebih, saya minta cerai, apa dosa enggak? Tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Tidak dosa, maksudnya tidak dosa. Emang kenapa ini terjadi? Iya. Lahir batin. Iya. Ya gitu. Terus sudah menuntut cerai. Belum, tanya dulu sama mama Oh, dosa gitu. oke. Nanti Aras itu katanya marah. Kalau Apa ada istri yang lain yang mau ngasih nafkah sama Nina? sudah ada serap enggak deh bohong. Siga nama siga. Enggak, belum. Enggak. Belum. Buat apa pengajian kesana kesini kalau kita selingkuh? Oh iya. Si Nina masuk nyalahan ngadenge tuh. Mama mah terjebutkeun salingkuh. Punya lagi pacar gitu. Seandainya Dina gugat cerai sama suami, Iya. suganu beulah diturada herang, duitna gede gitu. Karena istrinya juga kadang-kadang gini Mas, saya berusaha di pihak suami ya. Istri saya juga sudah berpenghasilan, penghasilannya juga mungkin lebih besar. Ya udahlah, istri saya saja, ini buat yang lainnya gitu. Tidak, kecuali kalau ada kesepakatan dari awal. Ah. Misalnya, suami kerja, istri juga kerja. Bagi tugas yuk, suami nyicil rumah, ami nyicil mobil, misal. Bini buat makan, buat sekolah anak. Kalau perjanjian itu, tapi harus benar-benar dikerjakan. Oke. Gitu. Dikomunikasikan intinya. Iya, ngobrol. Ngomong Oke. itu, Nin. Enggak. Pulang berapa hari sekali? Ke pulang-pulang. Jadi Cia. toib. Enggak, berapa lama sekali masa setahun? 3 Setahun? bulan lebih sih, masih baru tapi masih kuat ditahan gitu. Oh. Terima kasih Mama. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Siapa yang mau nanya? Ini silakan Ibu, siap, mangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni dari Sukabumi, dari Majelis Taklim Fatya, Rodotul Fatya. Tanya Mama Yu. Sukabumi. Tanya Mama Yu. Ayo. Sok, Sukabumi. Ma, saya mau tanya. Naon, Yen? Bagaimana caranya menghadapi orang munafik sepertinya gini, bulan puasa tuh dikira saya tuh puasa, ternyata tidak puasa gitu. Bagaimana? Taunya dari mana? Taunya dari mana? Ketahuan lah. Siapa itu tuh siapa? Adalah seseorang tetangga, apa gimana, sama saudara, apa gimana. Bibir dikering-keringin gitu ya. Pas maghrib dia ikut-ikutan gitu kan munafik ya mah. Iya. Anda lihat Allah berfirman dalam hadis qudsi. Semua amalan anak Adam untuk dia sendiri. Illa siyama fa innahu li wa ada ajibihi. Semua amalan anak Adam buat dirinya masing-masing. Kecuali puasa. Puasa hanya untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Kenapa? Kalau ibadah yang lain banyak orang lain yang lihat. Misalnya sholat di masjid bapak-bapak.
Semua yang ada di masjid akan tahu ya sholat di masjid. Ya. Ibu sholat di rumah. Anak ibu, mantu ibu, pembantu ibu tahu Anda sholat. Ya. Itu kalau sholat. Kalau haji, yang nganter 2 bus, 4 angkot, 10 ojek. Padahal yang berangkat cuma suami istri. Semua tahu. Dadah. Sampai di Halimah yang didadahin tidak ada. Udah masuk ke kamar. Kemudian sedekah. Walaupun kita nggak ngomong, orang yang terima sedekah kan tahu. Saya dikasih duit loh sama Irfan Hakim. Tahu kan? Walaupun diam-diam. Tapi puasa tidak ada yang tahu. Fa innahu li wa ana ajibihi. Hanya aku yang tahu, makanya aku yang akan balas puasa. Kenapa? Ada orang yang tidak puasa. Habis makan mie, habis ngopi, begitu keluar rumah diencit. Pakai bedak biar kelihatan pucat. Jalan api-api doyong jalannya. Lemes amat Bu lagi puasa. Iya padahal mangga. Nah ini. Ngapain lu mikirin orang lain nggak puasa ya nih? Lana amaluna walakum amalukum. Amalan dia ya buat dia, amalan gue ya buat gue. Ngapain mikirin orang? Biarin aja. Toh dia mengaku orang beriman, dia mengaku orang Islam. Kalau dia anak Anda, keluarga Anda, ku anfusakum alaikum nar. Nasehatin lu puasa. Kalau orang lain ngapain ikut campur? Kita aja belum tentu benar. Nggak usah ikut campur urusan orang. Kecuali dia keluarga Anda. Oke. Terima kasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada seseorang nggak puasa, tapi hobi banget ngasih ke orang. Gimana, Mah? Yang namanya puasa asyamu junnah. Puasa itu adalah dinding, perisai, tameng, penghalang. Sementara sedekah Rasul mengatakan, yang namanya sedekah, segera keluarkan sedekah. Karena musibah tidak pernah mendahului sedekah. Akhirnya Rasul mengajarkan, orang yang banyak sedekah jauh dari musibah. Sedekah ini pahalanya luar biasa banyak. Tapi orang tadi tidak puasa. Ya. Tidak puasa dia dosa besar, artinya bukan orang yang beriman. Nggak bakal dia orang takwa, tapi dia punya nilai daripada sedekah yang dia lakukan. Nanti di mizannya Allah ketika datang hari kiamat, itu urusan Allah. Ya. Ya, oke. Sip. Kalau kita sebagai temannya melihat seperti itu. Kewajiban nasehatin 2 kali, 3 kali. 3 kali sudah ngomong, ya sudah. Oh iya dah. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Al-Baqarah 272. Bukan kalian yang ngasih hidayah dengan manusia, tapi aku yang ngasih hidayah buat manusia. Kewajiban kita nasehatin. Setidaknya pernah nasehatin, Ma ya? Iyalah, kalau tidak sama sekali dosa. Ikut dosa. Wadah. Oke. Kita buka pertanyaan lagi. Sok. Bapak-bapak ada mau nanya enggak? Itu tadi ya? Itu. Sok, Pak itu ya. Bapak yang ini dulu ya. Silakan. Sini. Oh ini mah adik-adik. Mana? Masih pakai sarung belum kering kemarin. Baru 3 hari, Pan. Baru 3 hari. Celananya belum kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Ilman. Saya dari Majelis Taklim Raudatul Fatya dari Sukabumi. Oke, Dendi. Saya mau bertanya, Mah. Sok, saya dengerin. Kan setan itu selalu mengganggu umat muslim. Tapi saya pernah membaca keterangan, bahkan mendengar keterangan ini, di bulan puasa setan dikunci atau dirajam atau dipenjara, dibelenggu. Atau Pertanyaan Anda? Istilahnya. Pertanyaan Anda? Tapi kenapa pas bulan puasa masih banyak orang muslim yang melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah? Jawabannya ini adalah kalimat kiasan, bukan kalimat hakiki. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wa suffidati syayatin. Kalau datang bulan Ramadan diablakin, dibuka sampai pintu surga, ditutup semua pintu neraka, diikat setan. Kenapa diablakin surga? Orang yang benar beriman dan bertakwa kepada Allah, tahu agungnya bulan Ramadan, berlomba-lomba berbuat baik, maka ngablak masuk surga. Kenapa ditutup pintu neraka? Orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu saking baiknya bulan Ramadan,
Dia menghindarkan diri di perbuatan dosa sehingga nggak layak masuk neraka, ditutup. Kenapa dikatakan setan diikat? Jangan Anda membayangkan diikat pakai rapiah, diikat pakai kawat, salah Dendi. Yang disebut setan hawa nafsu. Yang disebut ikatannya iman kita. Kendalikan tuh nafsu dengan iman kepada Allah. Begitu Dendi. Oke. Ya makasih Mah atas jawabannya. Ya, setan diikat aja masih gitu. Jangan-jangan setannya sudah jadi dia sendiri. Setannya menjadi manusia sekarang. Bahkan setan yang takut dengan manusia. Saking banyaknya manusia ada kesetanan. Jadi setan itu hawa nafsu. Ikatannya adalah iman kita. Kendalikan nafsu kita dengan iman kita. Oke. Orang yang beriman diganggu, digoda oleh setan. Kalau orang yang gak beriman masih digoda setan gak? Digoda. Tetap. Sampai titik darah penghabisan. Sampai naza. Sampai sedang sakaratul maut. Sampai gorgoro. Setan tetap menggoda manusia. Biar manusia nemenin dia di neraka jahanam. Di antaranya. Setan menggoda manusia dengan mengikis rasa syukur kepada Allah. Makanya begitu banyak ayat mengatakan qalilan mataskurun, sedikit yang bersyukur kepada Allah. Itu kerjaan setan. Biar kita kufur dengan nikmat Allah, tidak bersyukur. Makanya dikikis rasa syukur kita. Itulah kenapa banyak istighfar, banyak mensyukuri nikmat. Amin, insyaallah. Oke Dani? Oke Mah, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu Mah. Jadi kita masih mau membuka pertanyaan tapi waktunya yang sudah habis Mah. Dan jelas kita minta doa ke Mama, doa bersama. Untuk bagaimanapun caranya, apapun tantangannya masa hidup kita, kita lewati, kita jalani, dan kita cari solusinya. Seperti itu Mah. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat diberikan kehidupan. Nikmat diberikan umur yang panjang. Nikmat diberikan kesehatan. Nikmat anggota tubuh kami berfungsi sesuai dengan fungsinya ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Berikan kekuatan iman, kekuatan takwa dalam hati kami. Kami yakin apapun ujian yang Kau berikan, pasti kami bisa mengatasinya. Syaratnya yang Kau ajukanlah takwa. Jadikan kami orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan tuntunan darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.